Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Ahwad, pemirsa Rasil TV, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua menjalankan ibadah-ibadah di sepanjang Ramadan ini. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina supaya mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disegerakan kemerdekaannya, dan juga disegerakan pembebasan Masjid Al-Aqsa, masjid kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di waktu sahur ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Sahur Bersama Tokoh atau SBT 2025 1446 Hijriah. Yang mana pada program Sahur Bersama Tokoh kami menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Jika lalu kita kedatangan tamu atau kita mendatangi tamu, yaitu Profesor Mahmud Anbar dari Gaza, Palestina, kini kita telah kedatangan tamu yaitu Kang Ansarullah dari Aqsa Working Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang Ansar? Alhamdulillah sehat Mas Agus. Baik, di waktu sahur ini ikhwan dan akhwat, kita tapping di Radio Silaturahim. Alhamdulillah beliau telah hadir. Nah, Aqsa Working Group ini adalah salah satu pegiat atau lembaga yang memang fokus terhadap pembebasan Palestina. Kantornya ada di lantai 3 Rasil, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan. Namun kami ingin lebih mengetahui tentang yang pertama, apa itu AWG, kemudian visi dan misinya di bulan Ramadan ini, dan mungkin keseharian dari Kang Ansar ya, ikhwan dan akhwat. Baik Kang Ansar, mungkin bisa menyapa pendengar terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa pendengar Radio Silaturahim yang dimuliakan Allah. Selamat melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah sahur bersama keluarga di rumah masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih Mas Agus sudah diundang di acara SBT ini. Terima kasih banyak ya. Saya M. Ansarullah dari Presidium Aqsa Working Group. Ya, alhamdulillah kami sering ketemu sama Mas Agus karena kita satu gedung ya Mas ya. Kami di lantai 3, Mas Agus lantai 1 dan 2 gitu. Jadi, dan bahkan Mas Agus sering naik ke lantai 3 juga menyapa kami, alhamdulillah. Jadi Aqsa Working Group kita lembaga kemanusiaan, Mas, yang tadi betul sudah disampaikan, fokus kami pada pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina. Dan samping itu juga kami juga ingin berkontribusi untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina, memfasilitasi bantuan dari Bapak Ibu bangsa Indonesia yang punya perhatian besar terhadap Palestina untuk menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan mereka gitu. Tapi fokus kami lebih kepada edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pembebasan Masjid Al-Aqsa dan membantu mereka kemerdekaan rakyat Palestina. Kami berdiri tahun 2008, Mas Agus, melalui sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan di LKBN Antara, Wisma Antara tepatnya. Bulan Agustus waktu itu kita mengundang sekitar 71 NGO dan perwakilan negara sahabat di Wisma Antara, konferensi tentang pembebasan Masjid Al-Aqsa. Dan hasil konferensi itu, peserta konferensi menyepakati untuk mendirikan sebuah lembaga yang fokusnya memang ke Masjid Al-Aqsa gitu. Maka lembaga ini dinamakan sebagai Aqsa Working Group, atau tim kerja untuk Masjid Al-Aqsa gitu. Secara hukum, Aqsa Working Group ini disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia tahun 2010.
alhamdulillah sampai hari ini tadi sudah disampaikan berbagai aktivitas kegiatan sudah kita laksanakan. Gitu sejarahnya Mas Agus. Kita didirikan oleh inisiatornya ada Kiai Haji Muhyiddin Hamidi almarhum, Haji Sodi Sugiyama almarhum, dan Imam Yasyaul Mansur inisiatornya. Tapi pendiriannya itu dilakukan oleh 70 peserta konferensi tadi. Apa yang mendorong berdirinya Aqsa Walking Group? Iya, kita ngelihat pertama Masjid Al-Aqsa itu sebagai salah satu dari 3 masjid yang paling dimuliakan oleh umat Islam di dalam Islam. Masjid Al-Aqsa juga kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa juga tempat Rasulullah SAW melaksanakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, saat ini masjid yang mulia itu, masjid yang sangat mulia itu masih dikuasai oleh Zion Israel. Makanya kami merasa penting bahwa ada satu kelompok yang perhatiannya betul-betul di situ untuk menyampaikan kepada umat, meningkatkan kesadaran kepada umat bahwa pembebasan Masjid Al-Aqsa ini yang sedang diduduki oleh Zionis itu adalah tanggung jawab semua umat Islam, bukan hanya bangsa Palestina. Nah, kami merasa perlu ambil peran itu, khususnya di Indonesia. Gitu. Mas Agus. Baik, tadi sudah disebutkan bahwa Aqsa Walking Group adalah lembaga yang bergerak di kemanusiaan dan juga memberikan edukasi dan literasi. Salah satu yang membuat umat Islam, terutama di Indonesia itu tidak mengerti pentingnya Al-Aqsa itu adalah literasi tentang Al-Aqsa itu sendiri. Ya. Dan juga edukasi tentang Al-Aqsa itu sendiri. Karena kita tahu bahwa ketika ditanya Muslim Indonesia Al-Aqsa itu di mana, mereka rata-rata menjawab tidak tahu, begitu ya. Nah, ini menjadi PR tersendiri Kang Ansor nih, bahwa literasi itu sangat penting. Dan ini pernah dicetuskan dalam bulan solidaritas Palestina kemarin ya, sama almarhum Ikhwan Abadi. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, tentang literasi Masjid Al-Aqsa ini, dulu sebelum kita sebelum pendirian Aqsa Walking Group tahun 2008, jadi inisiator kami Imam Muhyiddin Hamidi Wayarham itu mulai mengenalkan tentang pentingnya peran umat Islam untuk ikut terlibat dalam usaha-usaha pembebasan Masjid Al-Aqsa dengan berbagai kegiatan. Salah satu yang paling saya ingat itu tahun 2006, Wayarham pernah menggerakkan umat itu untuk melakukan long march. 2006 itu saya ingat dari long march itu dari Cilengsi sampai ke Jakarta di kedutaan Palestina. Nah itu sangat asing. Jadi publik melihatnya itu sesuatu yang asing gitu. Untuk apa? Ngapain gitu? Jalan kaki sore sampai malam gitu, jalan kaki teriak-teriak tentang pembelaan Al-Aqsa. Kita punya slogan Al-Aqsa Hakuna gitu. Di jalan kita teriakan slogan itu, publik bingung. Nah, tetapi literasi yang sudah dilakukan sekian lama itu, kami melihatnya sekarang sudah banyak kemajuan lah di kalangan umat Islam itu, kesadaran tentang pentingnya masjid itu dibebaskan dan bahwa pembebasan masjid itu menjadi tanggung jawab kita semua, itu saya rasa sudah sangat signifikan. Nah, semakin ke sini, seperti tadi disebutkan di BSP, bahkan oleh almarhum Nurwan Abadi, ketua AWG sebelumnya, disampaikan ke umat itu bahwa pembelaan Masjid Al-Aqsa ini sesungguhnya bukan hanya soal agama Islam ansih gitu, tapi bisa lebih luas, konteksnya lebih luas ke isu kemanusiaan gitu. Nah, makanya kami berusaha meningkatkan literasi itu dari yang tadinya hanya meningkatkan kesadaran umat Islam, tapi kami sekarang ini mulai menyentuh kelompok-kelompok yang lain yang non Muslim untuk membela Masjid Al-Aqsa. Itu pernah dilakukan oleh Uskup Agung Yerusalem ya, Atalahana.
Dia berkali-kali bikin video gitu, pernyataan gitu bahwa dia menyerukan umat Kristiani sedunia untuk ikut membela Masjid Al-Aqsa, menyuarakan pembelaannya pada Masjid Al-Aqsa, bukan hanya pada situs-situs umat Kristen di Yerusalem, di Al-Quds gitu. Nah, artinya apa? Bahwa kesadaran itu sebenarnya sudah mulai meningkat gitu, tidak hanya di kelompok umat Islam saja, tapi juga di umat-umat yang lain, gitu, terutama dalam hal ini umat Kristen. Aqsa Walking Group pernah mengundang Atta Lahana ini dalam satu webinar, dan dia luar biasa pembelaannya terhadap Masjid Al-Aqsa dan Palestina gitu. Dan saya rasa kalau ini kita bisa meningkatkan literasi ini kepada umat, khususnya di Indonesia, itu akan sangat baik sekali gitu. Jadi kita berjuang ini itu atas nama agama dan atas nama kemanusiaan. Agama itu bukan hanya agama Islam. Tadi di Atta Lahana itu kan suara seorang uskup yang mewakili tokoh agama Kristen juga gitu. Artinya secara agama mereka, pembelaan Masjid Al-Aqsa ini juga menjadi isu agama Kristen gitu, Mas Agus. Tapi yang paling sedih adalah ketika ada orang-orang yang masih mencibir apa sih Al-Aqsa, apa sih yang terjadi di Gaza, yang mengatakan bahwa orang-orang di Gaza kalau bisa ya harus pindah atau hijrah dari negeri sendiri begitu kan. Ini kan yang menyedihkan, dan yang lebih sedih lagi jika ada kaum muslimin yang ikut-ikutan menyuarakan hal seperti itu. Nah, kabar dari Donald Trump ingin menggusur rakyat Gaza ini menurut Aqsa Walking Group gimana nih? Ya, itu saya pertama melihatnya gini, para ikhwan akhwat semua pemirsa Radio Silaturahim ya, Rasil TV. Donald Trump ini mewakili pemerintahan dari sebuah negara yang secara historis itu sangat dekat dengan Zionisme internasional. Sejarah Zionisme di Amerika itu kental sekali. Bahkan yang kita tahu semua, ada lembaga yang namanya AIPAC yang menjadi organisasi resmi yang memfasilitasi kepentingan entitas Zionis Israel di Amerika gitu. Nah, ini yang menginfiltrasi, AIPAC ini menginfiltrasi semua lapisan politik di Amerika, baik itu di parlemennya maupun di pemerintahannya. Nah, Donald Trump ini itu betul-betul mewakili itu. Jadi saya boleh bilang bahwa siapapun presidennya, Mas Agus, kabinetnya di Amerika itu adalah Zionis. Misalnya kabinet sekarang ini, itu kita tahu Menteri Luar Negerinya Marco Rubio itu Zionis, Direktur CIA-nya Zionis, Direktur FBI-nya Zionis, Menteri Pertahanannya itu Zionis, kemudian Duta Besar Amerika untuk PBB itu Zionis, presidennya Donald Trump itu Zionis. Kenapa saya bilang Zionis? Karena dia disponsori oleh pengusaha Amerika Yahudi namanya Miriam Adelson. Itu $200 juta untuk kemenangan kampanye Donald Trump. Itu dari kabinetnya. Dari parlemennya, dari 435 perwakilan di parlemen Amerika, 328-nya itu disponsori oleh AIPAC untuk bisa duduk di parlemen. Nah, artinya baik kabinet maupun parlemennya dari masa ke masa itu adalah Zionis. Nah, pernyataan Trump itu ya sebetulnya betul-betul mewakili kepentingan Zionis internasional untuk eksistensi mereka di Palestina gitu. Saya nggak kaget. Cuma yang memang agak mengejutkan ini, mungkin kalau boleh dianggap mengejutkan ya, si Trump ini udah nggak pakai tedeng aling-aling, udah barbar banget, menyampaikan dia akan merelokasi rakyat Gaza dari tempatnya ke luar negeri atau ke negara-negara tetangga. Ya mungkin itu
kita sedikit khawatir. Tapi saya ngeliatnya gini Mas Agus, itu pernyataan yang apa? Yang gila, sakit jiwa gitu. Bagaimana mungkin mau merelokasi sebuah bangsa yang mereka sudah tinggal di sana berabad-abad itu ke tempat yang lain dengan sukarela? Dia pikir tidak mungkin gitu. Rakyat Gaza nggak akan mungkin mau dipindahkan. Usaha Zionis untuk merelokasi orang-orang Gaza itu sudah dilakukan sejak tahun 1948-47 gitu. 75-76 tahun yang lalu, dan selalu gagal. Bahkan populasi Gaza itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun gitu. Nah makanya kalau Donald Trump mau merelokasi, saya rasa itu mimpi di siang bolong. Nah, kalaupun direlokasi, mau direlokasi kemana? Mau kemana? Iya, nggak ada di daerah Timur Tengah itu yang mau nerima. Yang lebih penting warga Gaza nggak akan ada yang mau gitu, kecuali dipaksa, ethnic cleansing itu, pembersihan etnik, diusir. Mereka pasti akan melawan ya. Iya, ya, itu berarti akan ada perang lagi gitu. Karena rakyat Gaza nggak akan. Perang yang ada sendiri kan, Hamas sendiri masih kuat. Bukan hanya itu Mas Agus, betul apa? Kita lihat di pertukaran sandera ya, pertukaran hostage di Gaza yang sampai 7 kali ini ya. Itu kan kita bisa ngelihat betapa kekuatan pejuang ini masih mengagumkan gitu. Setelah 15 bulan mereka dibombardir sedemikian rupa oleh bom-bom yang dikirim oleh Amerika, boleh dibilang hancur berantakan Gaza itu. Tapi mereka bisa kelihatan kokoh gitu di tentara-tentara pejuang itu. Ya dengan seragam lengkap, senjata lengkap, dengan gagah gitu ya. Bahkan mobil yang keluar baru-baru. Kayak mereka tiba-tiba muncul dari puing-puing itu di sana. Tiba-tiba gitu. Dan saya pernah ketemu salah satu pejuang yang di sini ya. Jadi ada di perwakilan Asia Tenggara, Asia. Salah satu pimpinan di Asia pejuang yang ada di sini gitu. Saat saya tanya basis pejuang memproduksi senjata itu, mereka kan senjata itu banyak produksi sendiri ya. Itu masih still intact katanya, masih utuh. Jadi sampai sekarang mereka masih siap kalau seandainya perang memulai lagi gitu. Berarti yang kemarin yang keluar pasukan apa? Yang dari Hamas? Iya, artinya ya memang pasti banyak ya yang syahid. Selama ini banyak yang syahid. Tapi dari teman pejuang ini, pimpinan pejuang yang di Asia ini cerita ke saya gitu, ke kami waktu itu, saya sama salah satu presidium yang satu lagi, Mbak Ustadz Rifa ketemunya, itu pejuang masih banyak. Artinya kekuatan yang kemarin dimunculkan ke permukaan itu baru sekian persen saja, belum sampai 100%. Iya, enggak, itu sebagian kecil yang kemarin di pertukaran. Itu satu ya, jadi kekuatan fisiknya pejuang tuh mereka masih yakin siap untuk perang lagi. Padahal Israel udah bisa-bisa. Tapi yang lebih dari itu Mas Agus, bahwa melalui pertukaran itu dunia semakin paham gitu bahwa Zionisme ini udah gagal total di Tufan Al-Aqsa ini. Simpati publik itu semakin tinggi gitu kepada pejuang, kepada Hamas khususnya ya. Bahkan sandera-sandera itu, tentara Zionis yang disandera oleh pejuang itu, secara mengejutkan dan mengagumkan itu memberikan kekaguman yang luar biasa ke pejuang gitu. Pengakuan seperti misalnya secara tertulis tuh yang pertukaran ke-6 dibebaskan, yang dia warga negara entitas Zionis Israel dan warga negara Rusia. Itu bikin surat kepada kepada pejuang, yang intinya yaitu kekaguman mereka kepada pejuang. Bahkan di akhir surat itu dia bilang, seandainya nanti kita ketemu lagi, maka saya pasti akan ada di barisan kalian, bersama kalian untuk membantu kalian membebaskan, merebut tanah kalian. Sampai segitunya. Yang terakhir di pertukaran yang ke-7, bahkan salah satu sandera yang dibebaskan itu mencium kening pejuang gitu. Itu artinya penghormatan tinggi gitu.
Jadi mana ada orang yang disandera bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu, tapi bukan rasa benci, rasa marah yang muncul, tapi justru simpati. Kekaguman, simpati gitu. Kan cuma ada di Gaza gitu. Iya kan? Kita disandera nih sama orang. Terus kita malah simpati itu kan cuma ada di Gaza gitu. Nah, itu kemenangan yang mungkin secara lebih besar gitu ya. Yang kalau secara fisik tadi kita lihat ya masih kokoh gitu ya. Tapi ini simpati publik sedunia itu setelah pertukaran sandera ini luar biasa meningkat. Itu yang membuat Donald Trump dan Netanyahu frustasi Mas Agus, sehingga akhirnya mereka mengkhianati kesepakatan gencatan senjata dan di fase kedua ini mereka nggak mau nerusin. Berarti gencatan senjata ini sudah selesai? Kan gencatan senjata 3 fase ya. Fase pertama udah selesai ini. Udah selesai. Harusnya masuk ke fase kedua. Nah, tapi dikhianati yang basic itu kan salah satu kesepakatan gencatan senjata itu adalah masuknya struktur bantuan kemanusiaan yang primer gitu. Nah, itu udah ditutup perbatasan sehingga bantuan kemanusiaan udah nggak bisa masuk lagi. Nah, ini salah satu yang dilanggar dan mereka berencana akan melakukan operasi militer lagi setelah ini ke Gaza gitu. Makanya ya saya bilang sih setelah 7 kali pertukaran sandera ini popularitas pejuang makin tinggi, simpati dunia makin besar kepada pejuang Palestina, itu yang membuat frustasi Donald Trump dan Netanyahu sehingga mereka gelap mata, berhenti di fase pertama gencatan senjata, dan gencatan senjata fase kedua ini kita belum jelas mau gimana arahnya gitu. Ikhwan dan akhwat, saya suka menengok teman-teman, aktivitas teman-teman AWG di lantai 3 gedung Radio Silaturahim ya. Dan di sana ada salah satu poster, foto dijadikan poster itu foto almarhum Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh. Iya. Ini lagi foto sama teman-teman AWG atau bisa diceritain nggak? Oh iya. Itu foto itu ceritanya tentang apa sih? Kayak keren banget itu. Iya. Relawan AWG itu ketemu Ismail Haniyeh formalnya ya 3 kali. Yang pertama tahun berapa saya nggak ingat ya, itu awal pembangunan Rumah Sakit Indonesia bersama tim Mercy ya, Medical Emergency Rescue Committee gitu. Dan relawan AWG juga ketemu dengan Ismail Haniyeh yang foto bersama dulu. Itu tim pembangunan Ismail Haniyeh lagi duduk sila ya. Nah, pertemuan kedua itu tahun 2022 atau 2021 ya. Waktu itu konferensi tentang Palestina di Istanbul, yang ketemu adalah Presidium Rifa Berliana sama Sekjennya Ustaz Subhan Amir. Nah, yang terakhir itu ketemu adalah Ketua Presidium almarhum Nuriwan Abadi tahun 2024 awal sebelum Ismail Haniyeh syahid. Ketemunya di sana di Istanbul. Ya alhamdulillah AWG mewakili bangsa Indonesia dalam hal ini itu ya dengan almarhum Ismail Haniyeh cukup dekat lah. Mereka paham, kenal dengan kita, sehingga ya yang terakhir yang paling baru almarhum Ismail Haniyeh itu menyetujui rencana kita, bukan hanya menyetujui, gembira gitu, rencana AWG bersama Memunah Center membangun rumah sakit ibu dan anak gitu. Di kesempatan terakhir ketemu itu sebelum beliau meninggal syahid di Iran, ya beliau menyetujui, mengapresiasi dan mengizinkan Memunah Center dan Aqsa Working Group membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza City. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini sudah disinggung masalah rumah sakit ibu dan anak di Gaza City yang akan dibangun oleh Memunah Center. Ini salah satu sayap. Ya, Memunah Center ini adalah sayap kemuslimatan dan anak-anak dari Aqsa Working Group ya. Dulunya ini dibentuk sebagai salah satu bidang divisi di AWG, tapi kita ngelihat perkembangannya, urgensinya, akhirnya kita jadikan lembaga badan hukum sendiri gitu. Jadi sekarang Memunah Center ini adalah badan hukum sendiri, meskipun tetap secara fungsional itu tetap di bawah Aqsa Working Group. Nah, Memunah Center inilah yang nantinya akan secara kelembagaan, secara formal itu membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza City. Baik, kita akan
berbincang lebih banyak tentang seperti apa nanti rumah sakit ibu dan anak di Gaza City yang digagas oleh Maimunah Center dan Aqsa Walking Group tentunya ikhwan dan akhwat. Namun kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda masih dalam program Sahur Bersama Tokoh. Tetaplah bersama kami. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sahur Bersama Tokoh. Yang mana pada waktu sahur di hari ini kami menghadirkan Presidium Aqsa Walking Group Ansarullah. Tadi sudah disinggung oleh beliau tentang pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza City ya. Yang ini digagas oleh Maimunah Center, salah satu sayap dakwah kemuslimatan dari AWG. Nah, ini bisa diceritain nggak, Kang Ansar? Ini kan salah satu kegiatan dari AWG. Kenapa, apa urgensinya rumah sakit ibu dan anak di yang akan dibangun di Gaza Palestina ini, Kang Ansar? Ya, memang ide ini itu pertama kali tercetus dari Ketua Maimunah Center dan pembina Aqsa Walking Group ya. Ketuanya Ibu Oni Firianti dan pembinanya Imam Yasol Mansur. Dicetuskan di bulan-bulan pertama Tufan Al-Aqsa. Dan ini kenapa rumah sakit ibu dan anak? Karena korban dari genosida Zionis Israel itu mayoritas adalah ibu-ibu dan anak-anak, perempuan dan anak-anak. Bahkan menurut MOH itu lebih dari 70% korban genosida yang hampir 50.000 syuhada itu adalah perempuan dan anak-anak. Nah, makanya kita berinisiatif untuk membangun rumah sakit ibu dan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, di Palestina itu belum ada satupun rumah sakit yang khusus menangani ibu dan anak-anak. Kalau di sana adanya rumah sakit umum dan rumah sakit anak gitu, ada. Nah, tapi rumah sakit yang khusus untuk ibu dan anak-anak atau perempuan dan anak-anak itu belum ada. Nah, kami merasa penting karena penanganan perempuan itu mungkin berbeda dengan rumah sakit umum gitu. Makanya kami merasa RSIA ini penting. Nah, itu disambut langsung baik. Makanya tadi almarhum Ismail Hania, Kementerian Kesehatan itu begitu mendengar ide ini, itu nggak pakai lama langsung menyetujui, bahkan langsung dicarikan tempat, kita suruh milih apakah mau di Gaza Utara, mau di Gaza Tengah atau di mana gitu. Dan akhirnya akhirnya jatuh di Gaza City. Gaza City di itu berarti ya? Agak ke tengah, nggak di tengah banget sih, cuma dia dari utara itu ke Gaza City itu dekat lah, nggak terlalu jauh gitu. Bahkan yang permohonan kita itu cuma 2.000 meter persegi, itu dikasihnya 5.000 meter persegi. Ya. Dan itu langsung, itu tahun April 2024. Jadi mungkin prosesnya sangat cepat banget lah itu, dari mulai komunikasi pertama sampai kemudian keluar izin itu dan penunjukan lahan wakafnya, itu cepat banget, mungkin nggak nyampe sebulan. Itu berapa biayanya, Kang Ansar? Biaya apa nih? Pembangunan. Oh iya, awalnya karena kita ngelihat kemampuan kita ya, kita cuma mau membangun RSIA ini dengan maksimal 50 bed. 50 bed itu 2 lantai. Nah, waktu itu biayanya sekitar 130-an miliar rupiah. Nah, tapi ketika kita ajukan set plan-nya ke Kementerian Kesehatan di Gaza sana, mereka melihat nggak cukup, cuma 50 bed. Mereka minta 150 bed atau 200 bed. Nah, itu kan berarti 4 kali lipat dari yang kita ajukan. Lagi. Mereka kasih 5.000 meter itu bukan gak ada alasan gitu. Jadi memang itu mereka kasih 5.000 meter persegi itu supaya kita bangun rumah sakit yang besar gitu. Nah, akhirnya kita musyawarahkan lagi, itu akhirnya sampai kita ajukan sekarang 120 bed untuk rumah sakit ibu dan anak ini, dari 2 lantai menjadi 4 lantai, dari anggaran 130 miliar rupiah menjadi 403 miliar rupiah gitu.
gitu. Nah, yang udah terkumpul itu udah termasuk alat kesehatan ya. Oh, alat kesehatan. Yang udah terkumpul belum 1%. Tapi kami optimis sih, insya Allah. Nah, itu apa membuat optimis dari AWG suatu saat Rumah Sakit Ibu dan Anak itu akan bisa berdiri di Gaza City dan dana yang direncanakan akan terkumpul. Apa yang membuat AWG yakin? Ya, kami melihatnya ya ini dorongan panggilan kemanusiaan, panggilan iman diri teman-teman gitu, dari pendiri, dari pembina, bahwa membantu bangsa Palestina itu itu adalah panggilan kita semua. Makanya apapun bentuknya ya kita akan optimis, kita yakin gitu. Nah, dalam hal ini, dalam konteks pembangunan RSIA, pembangunan rumah sakit Indonesia yang diinisiasi oleh Mercy itu yang menjadi inspirasi juga buat kami pasti gitu. Dulu orang mikirnya mustahil juga kita akan bangun Mercy bisa berhasil membangun RSI gitu. Tapi akhirnya dengan pertolongan Allah, dengan bantuan umat Islam Indonesia itu bisa juga terwujud. Nah, yang kedua, kami melihat animo atau dukungan bangsa Indonesia yang diwakili oleh berbagai kalangan itu juga luar biasa untuk RSIA ini, Mas Agus. Dari parlemen kita udah luar biasa ya, dari BKSAP itu kita udah dapat dukungan luar biasa. Dari pemerintah, dari Kementerian Luar Negeri, ini kita ditetapkan menjadi salah satu bantuan Indonesia yang punya nilai strategis, punya dampak luas bagi bangsa Palestina di Gaza, dan simbolik. Jadi RSIA ini punya 3 nilai yang digadang-gadang oleh Kementerian Luar Negeri menjadi bantuan Indonesia yang utama gitu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini kita difasilitasi betul sama pemerintah. Nah, kami melihat ya ini akan membuat kita akan semakin optimistis bahwa bangunan ini akan segera terwujud untuk meringankan beban rakyat Palestina gitu. Dan saya yakin juga bangsa Indonesia akan akan banyak membantu ini semua. Masya Allah. Kalau perwakilan AWG di Palestina ada nggak sih? Ada. Kita udah lama ya di Palestina itu ada namanya, dulu kita sebut sebagai Biro Palestina di Gaza gitu. Ketua bironya namanya Bilal Anbar. Bahkan ada satu perwakilan pengurus Biro Palestina itu yang syahidnya. Syahid. Jadi di masa Tufan Al-Aqsa kemarin. Adiknya Bilal Anbar. Nah, sekarang Bilal Anbar mengungsi di Mesir, tapi beberapa pengurus AWG masih ada di sana. Kalau sekarang kita sebutnya dengan perwakilan khusus. Baik. Apa kegiatan dari Aqsa AWG yang ada di Palestina? Mereka sejauh ini ya untuk RSIA, mereka banyak memfasilitasi kita untuk, misalnya kemarin kita minta untuk mengunjungi lokasi yang sudah ditentukan oleh MOH. Kita bikin video bahwa di sini akan dibangun RSIA. Di samping itu bantuan-bantuan kemanusiaan kita sejak Tufan Al-Aqsa itu, sejak mulai perang sampai hari ini, itu mereka semua yang menyalurkan. Kalau di total kita mungkin udah lebih dari 6 miliar masih nilainya bantuan kemanusiaan sudah dikirimkan melalui Aqsa Working Group dan Maimunah Center yang difasilitasi oleh pengurus AWG yang ada di Palestina, di Gaza itu sendiri. Nah, dalam bulan Ramadan 1446 Hijriah ini kegiatan AWG apa saja, Kang Mansur? Iya, selain tadi bantuan kemanusiaan, kita ini sekarang mungkin sedang proses penyaluran nih di hari-hari ini di Gaza. Yang kedua, kita melakukan safari Ramadan. Safari Ramadan. Itu kita mengundang Syekh, guru besar ilmu Al-Quran di Universitas Islam Gaza yang bangunannya udah hancur itu. Nah, itu kita undang ke sini. Kemarin kita bawa ke Radio Silaturahim juga ya, Profesor Mahmud Ambar. Itu keliling ke berbagai provinsi di Indonesia sampai akhir Ramadan. Kemudian kita juga kerjasama dengan MUI dan Basnas. Kita menghadirkan Syekh Palestina ke Indonesia, ikut program Safari Ramadan MUI dan Basnas. Itu juga ke Indonesia. Nah, yang dari AWG ini itu ditugaskan Syekh yang dari AWG ini ditugaskan di DKI Jakarta. Namanya Profesor Muhammad Syam. Nah, selain itu ya kita juga ada safari sendiri yang dilakukan oleh pengurus AWG yang juga melibatkan
relawan Gaza, Mas Farid Zanzabil, yang dia lama di Gaza juga gitu. Itu tugasnya ada yang ke Sumatera Utara, ada yang ke NTT. Nah di samping itu kita juga ada aksi mingguan, Mas Agus. Aksi mingguan ini kami pemirsa AWG ini menantang diri kami sendiri untuk tidak berhenti menyuarakan pembelaan Masjid Al-Aqsa dan Palestina di Indonesia. Jadi kami menantang diri sendiri supaya kita akan terus menyuarakan itu di tiap pekan. Kita nggak melihat jumlah masa aksinya, tapi kita melihat konsistensinya, istiqomahnya kita gitu. Ini memang jujur saja terinspirasi dari aksi Kamisan. Oh iya, yang di depan Istana Negara. Nah itu kan lama tuh mereka bisa konsisten bertahun-tahun. Mereka menyuarakan hak asasi manusia dan orang hilang tuh ya. Nah kami ingin menyuarakan pembelaan Masjid Al-Aqsa dan Palestina setiap hari Jumat, setiap minggu gitu. Nah di sebelum Ramadan kita laksanakan pagi, tapi di Ramadan ini kita lakukan sore menjelang buka, dan kita akan buka bersama di depan kedutaan Amerika gitu. Sambil menyuarakan kampanye tentang pembelaan Al-Aqsa dan Palestina di sana gitu. Ini tiap minggu, Mas Agus. Itu kira-kira yang sedang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi memang kegiatan AWG cukup padat ya? Padat sekali, Masya Allah ya. Kalau jumlah teman-teman AWG sendiri ada berapa sih pengurus dan juga selain pengurus? Ya, pengurus itu di pusat. Pengurus pusat itu ada 33 orang, termasuk pengurus Maimunah Center ya. Presidiumnya 3 orang, saya sendiri, kemudian Ustadz Rifa Berliana dan Ustadz Rustam Effendi. Kalau yang pengurus di wilayah itu bisa banyak sekali, karena kita ada sekitar 18 wilayah cabang ya di seluruh Indonesia gitu. Masing-masing mungkin pengurusnya ada 5-10 orang pengurus ya. Tapi kalau relawan ya banyak sekali, mungkin kita belum mendata sih, tapi mungkin ribuan gitu di Indonesia. Ya. Baik, ini Aqsa Working Group selain menyuarakan tentang kepedulian terhadap Palestina, adakah kegiatan-kegiatan lain selain hal itu, Kang Ansarullah? Ya, ya sebenarnya kalau ya semua yang kita lakukan ya arahnya ke situ ya, arahnya ke Masjid Al-Aqsa dan Palestina, apapun yang kita lakukan gitu. Jadi bahkan kayak tadi itu aksi yang tiap Jumat sore di Ramadan ini, kita tuh lebih ke bagi-bagi takjil, buka puasa bersama gitu ya. Mungkin secara sepintas nggak ada hubungannya sama pembelaan Palestina gitu, tapi kita kemas supaya itu jadi pembelaan Palestina, karena kita lakukan di depan kedutaan Amerika yang pro Zionis Israel itu, yang menjadi kolaborator genosida gitu. Macam-macam ya, kita melakukan banyak kegiatan seperti daurah, pelatihan-pelatihan tentang Al-Aqsa dan Palestina. Kita lakukan penerbitan buku dalam konteks peningkatan literasi itu dan lain sebagainya gitu. Pokoknya semua kegiatan AWG itu arahnya tetap ke Masjid Al-Aqsa dan Palestina gitu. Tadi kan Kang Ansar bercerita bagaimana AWG mendatangkan imam ke Indonesia yang mereka di Gaza, Profesor Mahmud Anbar, kemudian Syekh Muhammad Siam. Setelah mereka, kami ingin tahu, setelah mereka sampai di Indonesia, apa yang mereka katakan pertama kali tentang Indonesia gitu? Oh, Masya Allah, iya. Ya mereka melihat Indonesia ini negara yang jadi tumpuan harapan, kalau saya boleh bilang ya, buat mereka gitu. Selama ini mereka dari tetangga-tetangga mereka, saudara mereka, negara-negara Arab, bantuan untuk membela mereka, membantu kemerdekaan mereka. Setelah 76 tahun ini, itu mereka merasa apatis. Mungkin udah merasa kayak orang ditinggal gitu, Mas. Udah nggak ada harapan lagi, Mas? Ya harapan pasti ada, masih harapan gitu masih tetap. Tapi ya sekarang malah mereka banyak berharap pada bangsa Indonesia. Gitu. Jadi itu ketua presidium yang ketemu sama Ismail Haniya itu, Masya Allah disambutnya luar biasa gitu. Orang Indonesia, ini orang Indonesia, dipeluk luar biasa gitu. Mereka berharap banyak dibagi ke bangsa Indonesia gitu.
Nah, ketika Syekh itu datang ke Indonesia, ya kami selamat datang ya Syekh di negara, di negeri antum, di negeri Anda yang kedua setelah Palestina. Jadi mereka ke Indonesia itu luar biasa lah. Pernah kita ajak ke tempat wisata gitu yang di mana, di puncak sana, di situ gunung, Sukabumi itu. Bener-bener ini mah surga. Nggak ada di sana, ada air terjun, ada pepohonan macam-macam luar biasa, ada danau gitu. Jadi mereka luar biasa melihat bangsa Indonesia ini, udah melihat apa, betul-betul sebagai saudara gitu. Dan itu dibuktikan ya sejak pertama kali ada kontak formal bahasa Indonesia dengan Indonesia melalui Syekh Amin Al Husseini tahun 1945 kan. Beliau langsung menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia dari Jerman waktu itu. Salah satu tokoh dunia yang memberikan pengakuan atas kemerdekaan. Dan itu sampai hari ini terus secara konsisten tuh ditunjukkan apa namanya, keberpihakan atau kecintaan mereka bangsa Palestina kepada bangsa Indonesia. Sampai hari ini. Baik. Dan itu salah satu kekaguman mereka ya terhadap Indonesia, dan itu menjadi salah satu hutang budi kita buat bagi bangsa Indonesia pada bangsa Palestina. Seharusnya kita lebih terdepan menyuarakan tentang ketidakadilan yang terjadi di Palestina. Menjadi hutang budi kita tentang bagaimana sebuah negara itu ya seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Kang Nasrullah ya, bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan gitu. Iya, saya melihatnya secara apa namanya, secara konstitusi, secara agama, secara historis itu bangsa Indonesia ini sudah sangat kuat ya. Apa fondasinya membela Palestina, Masjid Al-Aqsa itu sudah sangat kuat. Tapi praktikalnya, secara praktek di lapangan saya melihat masih pincang gitu Mas Agus, dukungan bangsa Indonesia, negara Indonesia kepada bangsa Palestina. Saya melihatnya gini, secara politik memang luar biasa. Kita ngelihat kemarin Menteri Luar Negeri sebelum ini, presiden-presiden sebelumnya itu lantang sekali membela bangsa Palestina secara politik ya, di forum-forum internasional gitu, di PBB, di OKI maupun di berbagai kesempatan forum internasional gitu. Nah, tapi secara ekonomi kita belum bisa menunjukkan dukungan yang sekuat dukungan kita di forum-forum politik gitu. Kita masih ada hubungan dagang meskipun secara proksi ya dengan melalui pihak ketiga gitu ya, dengan entitas yang terafiliasi dengan Zionis Israel gitu. Masih sampai hari ini gitu, dan itu nggak kecil dan terang-terangan gitu. Kita yang sekarang ini yang saya catat ya, itu minimal ada dua entitas yang entitas bisnis yang ada di Indonesia yang terafiliasi dengan Zionis. Yang pertama apa namanya, merek dagang Volex. Volex itu peralatan listrik rumah tangga milik dari Rothschild. Nat Rothschild. Pabriknya ada di Kepulauan Riau, besar sekali pabriknya. Dan itu diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo. Resminya boleh di googling di internet. Nah, itu jelas itu terafiliasi dengan Zionis Israel, karena kita tahu keluarga Rothschild yang adalah pendiri entitas Israel gitu. Yang kedua, Elon Musk. Elon Musk ini punya merek dagang Starlink. Starlink ini udah masuk Indonesia, udah ada badan hukumnya, badan hukum Starlink Indonesia gitu. Nah, minimal di dua ini nih yang menurut hemat saya harusnya bangsa Indonesia ini udah nggak ada toleransi lagi gitu dengan entitas yang terafiliasi dengan Zionis Israel, apalagi udah terang-terangan begini gitu. Dan saya dalam kesempatan ini juga ingin mengingatkan asta cita Presiden Prabowo itu dalam konteks ekonomi, dia ingin membangun ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Itu dia janjikan di asta cita Presiden Prabowo waktu kampanye dulu. Nah, dalam hal itu seharusnya bangsa Indonesia ya hanya melakukan hubungan dagang ekonomi dengan kelompok-kelompok ekonomi yang bebas dari yang pro kemanusiaan juga.
Nah, kalau yang dua yang tadi kita sebut, jelas mereka pendukung Zionis Israel melakukan genosida di Gaza. Harusnya kita nggak boleh Indonesia berhubungan dagang dengan mereka. Itu ironinya, Mas Agus. Tapi secara politik saya belum bersyukur sih. Bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia luar biasa dukungan terhadap Palestina. Tinggal kita menyempurnakan nih sama-sama gitu. Jadi dukungan ini bukan hanya di aspek politik tapi juga di ekonomi. Kan kita mengenal adanya gerakan boykot ya. Nah, ini buat gerakan boykot sendiri bagi AWG sudah maksimal atau belum? Saya rasa itu masalah penting banget, Mas Agus. Boykot yang sudah kita lakukan sepanjang Tufan Al-Aqsa kemarin itu kan dahsyat sekali ya. Dahsyat dan impactnya itu luar biasa juga ke mereka, ke entitas yang terafiliasi dengan Zionis itu. Dampaknya luar biasa gitu. Tapi saya melihat mulai menurun gitu hari ini. Makanya AWG nggak berhenti untuk menyerukan, ayo dong kita boikot sampai bubar aja. Merek-merek dagang itu udah tutup aja dari Indonesia. Dan bukan hanya itu ya, bukan hanya kita bangsa atau sebagai rakyat saja gerakannya, tapi ya pemerintah juga harus ikut memfasilitasi gerakan ini gitu. Termasuk tadi Elon Musk sama Rothschild yang tutup aja gitu. Jangan usir aja dari sini, buat apa mereka di sini gitu. Mereka mendukung genosida di sana di Palestina gitu. Kan Ansarullah sudah pernah ke Gaza? Saya belum pernah. Saya ingin sekali tapi belum pernah. Mungkin mudah-mudahan Allah izinkan dalam waktu dekat bisa mengunjungi Gaza. Mungkin ada sebagian Muslim yang bertanya, Palestina adalah tanah yang diberkahi. Kita tahu itu. Tapi kenapa kemudian di sana malah sering terjadi konflik, perang dan sebagainya begitu. Lalu di mana letak keberkahannya? Nah, itu mungkin pertanyaan yang harus mungkin dijawab gitu ya, agar kita bisa tercerahkan. Mungkin Kang Ansar bisa punya jawabannya. Iya. Ya, soal konflik, soal peperangan, soal perebutan itu kan nggak mengurangi berkahnya. Kalau menurut saya sih justru itu krisis yang terjadi di sana itu menjadi ladang tempat kita untuk mencari keberkahan itu sendiri gitu. Bahwa Masjid Al-Aqsa itu berkah di masa damai maupun di masa perang, ya tetap nggak akan berkurang keberkahannya gitu. Di saat damai, yaitu berarti berkahnya itu berkah yang fisik gitu ya, bisa kita rasakan, dinikmati gitu. Tapi di saat perang, yaitu berkahnya berarti tempat kita melakukan ibadah, melakukan jihad untuk membela itu sendiri gitu. Saya ngelihatnya keberkahan itu kalau di Al-Isra ayat 1 menyebutnya haulahu, di sekelilingnya, berkah di sekelilingnya. Kalau saya boleh kutip penafsiran Imam Yasawah itu, yang disebut dengan haulahu itu di sekelilingnya itu bukan hanya soal tempat fisik gitu. Tapi ketika ada orang yang jauh dari situ, tapi hatinya terikat dengan Baitul Maqdis, dengan Masjid Al-Aqsa, dia akan dapat keberkahannya gitu. Ketika kita nggak lupa, walaupun kita posisinya 8.000-9.000 km dari Baitul Maqdis, tapi kita selalu ingat, kita selalu berdoa, kita selalu mengirimkan bantuan ke sana, mengkampanyekan kemerdekaannya, yaitu kita akan menerima berkahnya gitu. Yang disebut haulahu itu seperti itu gitu. Nah, kalau posisi sekarang genosida di sana, kemudian di tepi barat juga nggak berhenti kejahatan, kezaliman Zionis, ya saya nggak melihat, justru nggak mengurangi keberkahannya gitu loh. Tetap nilai keberkahannya tetap tinggi gitu di sana. Jadi kalau di saat seperti ini berarti mereka yang berjihad di sana, bahkan syahid di sana, yaitu kan menerima keberkahannya baik ketika dia hidup maupun ketika dia syahid. Gitu Mas. Baik. AWG kehilangan salah satu presidiumnya, yaitu Nur Ikhwan Abadi. Kita tahu beliau adalah orang yang terlibat langsung dengan pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Bagi AWG sendiri, bagi Kang Ansarullah, seperti apa sosok beliau, Kang almarhum Nur Ikhwan Abadi? Ya dia sosok yang keras hati, teguh pendirian luar biasa ya. Dan orientasinya hanya satu, ingin mati di jalan yang dia tekuni,
ingin menjadi syuhada. Jadi itu aja yang dia ada di kepala dia. Sejak dia diberangkatkan ke Gaza untuk membantu Mercy membangun RSI, yang ada di kepalanya itu aja. Gimana dia bisa mati di jalan itu menjadi syuhada itu. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan harapannya, doanya, meskipun tidak di Gaza gitu, tapi di sini. Saya melihat dia yaitu orang yang teguh, yang fokusnya luar biasa ya, fokus di apa yang dia yakini itu. Jadi semua pikirannya, semua energi yang dia punya itu betul-betul, mungkin kalau boleh saya bilang 100% dicurahkan di situ, yaitu pembebasan Masjid Al-Aqsa dan membantu kemerdekaan Palestina. Jadi itu aja yang dia pikir, yang dia bahkan ya dia itu dari berapa anaknya hanya 2 atau 3 yang dia saksikan kelahirannya. Masya Allah. Sisanya dia masih di sana, di Gaza atau di Myanmar gitu, di melaksanakan tugas jihad itu gitu. Jadi ya dia almarhum ini jadi inspirasi buat kita semua di Aqsa Working Group. Keteguhan, fokusnya, totalitasnya, keras hatinya itu menjadi inspirasi buat kita semua gitu. Dan dia jadi adalah salah satu yang terbaik di antara kita, yang mungkin kita nggak tahu kapan lagi ada yang sosok yang bisa setara dengan almarhum gitu. Ya, gitu ya, kami sangat kehilangan secara fisik, tapi ya saya yakin Allah punya pertimbangan yang lain sehingga secepat itu Allah memanggil almarhum. Iya, kepergian beliau tidak lama setelah kepergian Perdana Menteri Ismail Haniyah, Yahya Sinwar, lalu beliau kan. Nah ini nanti ke depan AWG harapan dari Presiden akan seperti apa, Kang Ansor? Saya yang paling pertama adalah ya bahwa persatuan itu adalah kunci untuk membebaskan Al-Aqsa dan Palestina. Dalam hal ini paling penting adalah persatuan nasional di Palestina sendiri gitu, antar faksi. Tufan Al-Aqsa ini bisa begitu hebat karena mereka bersatu padu gitu. Nah, jangan sampai begitu gencatan senjata kemudian justru ada ya perpecahan lah antara mereka, karena itu nggak bisa, nggak mungkin. Kemerdekaan pembebasan Al-Aqsa itu diraih, direbut tanpa persatuan nasional. Ya. Kita belajar dari mana-mana lah, Indonesia seperti itu, di Afrika Selatan juga seperti itu, di mana-mana lah. Jadi kemerdekaan itu nggak bisa diraih kalau nggak ada persatuan. Nah, kita tahu memang sampai hari ini antara beberapa faksi di Palestina ya belum ada yang belum mencapai satu persatuan yang konkret gitulah. Ya itu yang harapan pertamanya dari kita AWG. Itu jadi satu hal yang menjadi fokus kita AWG untuk mendorong mereka untuk rekonsiliasi nasional lah gitu. Mungkin harus belajar ke Indonesia kayaknya untuk persatuan. Waktu kita mengusir penjajah kan seperti itu kan. Kalau tidak ada persatuan ya mungkin kita masih dijajah hingga sekarang. Perpecahan itu kan menguntungkan Zionis Israel itu di sana. Semakin keras perbedaan antara Fatah Hamas misalnya ya, semakin kuat Israelnya gitu. Kita lihat kan memang yang di Jenin, yang di Nablus kan betapa ya kelihatan banget lah perpecahan itu. Ya itu sangat kita sayangkan. Mestinya nggak sampai seperti itu gitu. Baik. Ikhwan dan akhwat, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara karena sebentar lagi akan berkumandang salawat tahrim, kemudian dilanjutkan dengan imsak ya. Nah, sebagai penutup kita akan mendengarkan kesimpulan dari Presidium AWG, Kang Ansarullah. Silakan Kang Ansar. Ya, pemirsa Lazil TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini buat kami Aqsa Working Group itu adalah bulan Masjid Al-Aqsa, bulan pembelaan Al-Aqsa. Maka kami mengharapkan, kami menyerukan kepada ikhwan akhwat jangan lupakan Masjid Al-Aqsa.
di awal bulan Ramadan ini pejuang-pejuang Palestina menyerukan supaya umat Islam khususnya yang ada di tepi barat untuk ramai-ramai mendatangi Masjid Al-Aqsa, termasuk juga umat Islam yang ada di dunia. Tetapi Zionis Israel justru sebaliknya membatasi umat Islam yang akan beribadah di Masjid Al-Aqsa. Hanya perempuan atau yang muslimat yang berusia di atas 50 tahun dan hanya laki-laki yang berusia 55 tahun ke atas yang diizinkan. Di bawah itu nggak boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa. Nah, ikhwan akhwat sekalian, saya menyerukan di sela-sela doa kita di selama Ramadan ini, mari kita tingkatkan doa kita, perhatian kita, bantuan kita, kampanye kita untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan rakyat Palestina. Kita juga berharap pemerintah meningkatkan dukungannya secara lebih lengkap gitu, bukan hanya dukungan politik tapi juga dukungan politik terhadap Palestina. Jangan sampai kepentingan ekonomi yang terafiliasi dengan Zionis masuk ke Indonesia. Dan saya juga menyerukan kepada bangsa Indonesia jangan berhenti gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Perkuat boikot itu, karena dengan boikot itu impact-nya sangat besar buat perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Mungkin itu Mas Agus yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Agus atas kesempatannya. Kang Ansar, ikhwan dan akhwat, dengan demikian saya sudah jumpa kita dalam program Sahur Bersama Tokoh. Di waktu sahur ini kita kedatangan tamu Presidium AWG Aqsa Working Group, yaitu Kang Ansarullah. Selamat bersantap sahur bersama keluarga dan juga handai tolan. Semoga ada keberkahan di dalam apa yang kita santap di sahur ini. Akhirul kalam, kami yang bertugas ada saya Abi Agus ditemani Neza di meja operator, juga Yusuf Subakit dan juga Algi mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.